Di sebuah bukit terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, sebuah pondok tua berdiri kokoh, menyatu dengan alam sekitarnya. Di terasnya, seorang lelaki sepuh duduk bersila, menyesap minuman herbal hangat. Ubi rebus di atas piring tanah liat masih mengepul, menyebarkan aroma yang menyatu dengan dinginnya malam. Dialah Galuh Panuku, guru dari Wira. Tatapannya menembus kegelapan malam, mengarah ke lereng bukit yang diselimuti kabut tipis. Pikirannya berkecamuk, bukan tentang dirinya, melainkan tentang muridnya yang kini berjalan di jalur yang tak biasa. Ia menarik napas panjang sebelum berucap, suaranya dalam dan penuh pertimbangan. Wira. Mengapa dia mengambil murid dari para preman itu? Di sampingnya, seorang kakek berbaju merah mengangkat alis. Wajahnya keras seperti batu yang telah ditempa api berkali-kali. Dialah Ki Geni Salaksa, ahli pengendali elemen api. Aku tahu. Wira memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Kakang, jawabnya. Dia seperti pemain catur yang telah melihat 9 langkah ke depan. Aku yakin dia punya rencana yang tak kita pahami. Galuh Panuku hanya menghela napas berat. Kebijaksanaan mengajarkan bahwa tak semua hal harus dimengerti sekaligus. Tapi tetap saja, ada kekhawatiran yang mengganjal di hatinya. Apakah kita harus bertindak? Tanyanya perlahan. Ki Geni menyesap minumannya, lalu menggeleng pelan. Untuk saat ini, kita diam saja dulu. Lagi pula, Windu masih ada di antara mereka. Jawabnya mantap. Di sisi lain meja, seorang lelaki berbaju biru menyandarkan tubuhnya. Dialah Ki Bayu, penguasa elemen air. Ia lebih tenang, seperti arus sungai yang mengalir tanpa suara. Menurutku, Wira tak mungkin memilih jalan ini tanpa alasan. Kita hanya perlu memastikan bahwa para preman itu benar-benar mampu menguasai ilmu yang diajarkan Wira. Wira butuh mereka untuk membangun perusahaan barunya. Di sudut ruangan, seorang lelaki lain mengangguk setuju. Ia mengenakan jubah kuning dengan motif matahari yang bersinar. Dialah Ki Surya, penguasa elemen matahari. Tapi, Kakang, aku merasakan sesuatu yang berbeda pada 3 orang di antara mereka, katanya sambil menatap kosong keluar. Mereka bertiga memiliki potensi yang luar biasa. Aku yakin, besok pagi, mereka akan mencapai tingkat pendekar tingkat 2. Galuh Panuku sedikit terkejut. Secepat itu? Ya. Meskipun tingkat pendekar adalah awal dari perjalanan seorang kultivator gaib, mereka memiliki sesuatu yang berbeda. Jika Wira melihat potensi mereka lebih dalam, maka perusahaan yang ia bangun tak hanya akan kuat di dunia bisnis, tapi juga di dunia yang lebih besar. Keheningan menyelimuti pondok itu. Di balik kegelapan malam, 5 lelaki tua itu adalah bayangan yang bergerak tanpa terlihat. Kekuatan yang menopang tanpa menuntut. Mereka adalah 5 penjaga dari kejauhan. Kesuksesan Windu, kekuatan Wira, bahkan jalan yang ditempuh para preman itu. Semuanya tak lepas dari campur tangan mereka. Meski tak berada di tengah hiruk-pikuk dunia, koneksi mereka masih hidup. Mereka bukan hanya guru, bukan hanya pelindung. Mereka adalah bayangan yang menggerakkan dunia dari balik layar. Malam yang mencekam. Kebangkitan para pendekar geng Kapak Selatan. Malam semakin larut. Langit pekat tanpa bintang. Hanya sesekali disambar angin dingin yang menderu melewati bangunan tua yang terbengkalai. Di belakangnya, sebuah halaman luas yang gelap tampak diisi oleh 100 sosok, duduk dalam keheningan.
Mereka adalah anggota geng Kapak Selatan. Kelompok preman yang telah memilih jalan berbeda. Kini, mereka bukan sekadar perusuh jalanan. Mereka adalah murid Wira. Menempuh jalan kultivasi gaib untuk menjadi lebih kuat. Seperti patung yang tak bernyawa. Mereka duduk dalam posisi meditasi. Tubuh mereka dikelilingi oleh 3 lapis tirai gaib. Sebuah perlindungan yang dibuat oleh tangan-tangan tak terlihat. Melindungi mereka dari gangguan dunia luar. Namun di antara mereka, ada 3 sosok yang berbeda. Ketiga orang ini bukan hanya sekadar murid biasa. Mereka adalah yang disebut-sebut oleh para tetua di atas bukit. Yang memiliki bakat luar biasa untuk melampaui batas manusia biasa. Dan malam ini, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ledakan yang menggetarkan malam. Boom! Tiba-tiba, 3 ledakan dahsyat mengguncang halaman. Tanah di bawah mereka retak. Debu berhamburan ke udara. Dan angin berputar liar seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Di pusat ledakan itu, 3 sosok tersebut tetap duduk dengan mata terpejam. Mereka baru saja menembus batas pertama. Mereka kini adalah pendekar tingkat 1. Namun, tak seperti murid lainnya yang akan langsung bangkit dan merayakan pencapaian mereka. Ketiga sosok itu tetap diam. Bahkan tak sedikit pun membuka mata. Wajah mereka terlihat lebih tenang dibandingkan yang lain. Tubuh mereka memancarkan cahaya samar. Dan hawa panas dari energi kultivasi mereka terasa menusuk hingga ke tulang. Mereka tak ingin berhenti di sini. Bagi mereka, pendekar tingkat 1 bukanlah tujuan akhir. Melainkan hanya pijakan awal. Mereka telah melihat sekilas jalan menuju kekuatan sejati. Dan mereka akan menerobos lebih jauh. Mereka ingin langsung menembus ke tingkat 2. Dan mereka bersiap mempertaruhkan segalanya untuk itu. Kekuatan yang meledak di udara-udara di sekitar mereka melonjak dengan dahsyat. Meridian mereka, saluran energi dalam tubuh, tampak berdenyut hebat. Berusaha menyesuaikan diri dengan kekuatan baru yang terus mengalir tanpa henti. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Pecahan kecil batu melayang di udara sebelum terlempar dengan kekuatan yang tak kasat mata. Di dalam tubuh mereka, pertempuran besar sedang berlangsung. Mereka berjuang melawan batas diri mereka sendiri. Melawan penghalang yang menghalangi mereka menuju tingkat berikutnya. Setiap tetes energi dalam tubuh mereka didorong hingga batas maksimal. Membakar daging dan tulang mereka dari dalam. Namun mereka tak menyerah. Mereka tahu, jika mereka berhenti sekarang, kesempatan ini akan hilang. Jalan kultivasi adalah jalan tanpa belas kasihan. Hanya yang cukup kuat yang akan melangkah lebih jauh. Keringat bercucuran dari dahi mereka. Menguap begitu saja sebelum sempat jatuh ke tanah. Angin kini berputar semakin cepat. Membentuk badai energi yang berkumpul di sekitar mereka bertiga. Yang lain hanya bisa menatap dengan takjub. Menahan napas melihat pemandangan yang begitu menakutkan sekaligus mengagumkan. Dan saat detik-detik berlalu, udara tiba-tiba membeku. Tak ada suara, tak ada gerakan. Seakan alam semesta menahan napas. Lalu, 2 ledakan besar meledak secara bersamaan. Tanah di bawah mereka hancur, menciptakan lubang besar. Cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh mereka bertiga. Mereka telah berhasil. Ketiga sosok itu perlahan membuka mata mereka. Sorot mata mereka berbeda. Lebih tajam. Lebih dalam. Lebih menakutkan. Mereka telah menembus batas dan mencapai pendekar tingkat 2 dalam 1 malam. Udara di sekitar mereka masih bergemuruh.
Energi yang tak stabil melayang di udara. Seakan alam pun terpaksa menyesuaikan diri dengan keberadaan baru mereka. Malam ini, 3 monster baru telah lahir. Dan mereka belum puas. Karena ini baru permulaan. Pendakian menuju dunia pendekar tingkat 3 pagi merekah di atas tanah lapang yang sunyi. Matahari yang baru muncul di cakrawala membentuk bayangan panjang di atas tanah berdebu. Sementara angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang tersisa dari malam sebelumnya. Namun, suasana di tempat itu tidaklah tenang. Di tengah halaman luas itu, 3 sosok masih duduk bersila. Tubuh mereka menggigil akibat energi yang terus mengalir liar dalam tubuh mereka. Pakaian mereka basah oleh keringat. Nafas mereka tersengal. Dan darah segar menetes dari hidung mereka. Mengalir ke tanah seperti tanda pengorbanan yang mereka bayar demi kekuatan. Dan di hadapan mereka, Wira berdiri tegak. Matanya tajam seperti pedang yang siap menebas segala penghalang. Ia menatap ke atas. Melihat energi besar yang berputar dengan liar. Seperti badai yang tak kasat mata. Badai yang membatasi mereka dari dunia pendekar tingkat 3. Sebuah pilihan tanpa jalan mundur. Wira melangkah maju. Suaranya tenang namun penuh tekanan. Di antara kalian bertiga, bila ragu, buka mata kalian untuk menyudahi meditasi. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Namun jika kalian bertekad menembus batas ini, tetaplah di tempat. Mereka tetap diam. Wira menghela napas pelan, lalu menambahkan dengan suara yang lebih berat. Tentu saja, ada harga yang harus kalian bayar. Ia menatap tajam ke arah mereka. Rasa sakit yang akan kalian rasakan berada di luar ekspektasi kalian. Jika kalian mundur setelah melewati titik ini, nyawa kalian akan melayang. Ketiga sosok itu masih tetap tak bergerak. Tetapi dalam hati mereka, kata-kata Wira terpatri dengan jelas. Mereka paham, ini adalah jalan tanpa kepastian, tanpa belas kasihan. Namun mereka sudah sampai di titik ini. Mundur bukanlah pilihan. Binasa sekarang atau mati besok, tak ada bedanya. Gumam mereka dalam hati. Wira menatap mereka dalam diam. Senyum kecil terukir di sudut bibirnya. Baiklah. Aku akan bertindak sekarang. Pertempuran melawan dinding pembatas. Wira duduk bersila di hadapan mereka. Udara bergetar. Seakan tempat itu sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Murid-murid lain menatap dengan mata terbelalak. Hati mereka dipenuhi kebimbangan. Apakah nanti aku juga akan merasakan sakit yang sama saat menembus batas penghalang? Pikiran itu menghantui mereka. Tetapi tidak ada yang berani mengutarakannya. Mereka hanya bisa menyaksikan. Lalu, tiba-tiba, sekarang, hantam dinding pembatas itu. Wira berteriak. Ketiga sosok itu seketika memusatkan energi mereka. Menarik kekuatan terakhir dari tubuh mereka yang hampir kehabisan tenaga. Duar, mereka menghantam penghalang itu dengan segenap kekuatan mereka. Namun, tak ada perubahan besar. Dinding itu hanya bergetar sedikit. Napas mereka terengah-engah. Keringat mengalir deras di wajah mereka. Tapi mereka tak menyerah. Mereka mengumpulkan energi mereka lagi. Duar, duar, duar. Setiap hantaman terasa seperti menabrak gunung baja yang tak bisa ditembus. Darah mulai keluar dari hidung mereka. Tetapi mereka tetap menggertakkan gigi. Mereka tahu. Batas itu sudah dekat. Wira memejamkan mata. Lalu memusatkan energinya sendiri. Udara di sekitarnya bergemuruh.
Murid-murid lain bisa merasakan hawa panas membakar udara di sekitar mereka, membuat napas mereka terasa berat. Lalu Wira melepaskan sebagian energinya ke arah mereka bertiga. Sekarang, hantam lagi. Mereka bertiga berteriak keras, mengumpulkan sisa energi terakhir mereka, taruhan terakhir mereka. Dan, duar, udara tiba-tiba membeku, seakan waktu berhenti sejenak. Lalu, retakan pertama muncul. Sebuah garis halus seperti jaring laba-laba mulai terlihat di dinding pembatas itu. Ketiga sosok itu tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi penderitaan, namun juga kepuasan. Mereka tahu, penghalang itu telah merespon. Sekarang, hanya sedikit lagi. Namun tubuh mereka kini nyaris mencapai batas absolut. Darah segar merembes dari bibir mereka. Mata mereka berdenyut. Kepala mereka terasa seperti hendak meledak. Namun mereka menolak menyerah. Mereka mengambil napas terakhir. Mengumpulkan setetes energi yang masih tersisa di tubuh mereka. Duar, dinding itu hancur. Energi luar biasa meledak di sekitar mereka, menciptakan badai kekuatan yang melemparkan debu dan bebatuan ke segala arah. Ketiga sosok itu muntah darah. Tubuh mereka gemetar hebat. Tetapi mereka tetap menutup mata mereka, berusaha menstabilkan energi yang kini mengamuk dalam tubuh mereka. Para murid lain terperangah. Tubuh mereka bergetar menyaksikan kejadian itu. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. 3 orang di antara mereka, yang kemarin hanyalah preman biasa, kini telah menjadi pendekar tingkat 3 dalam waktu yang mustahil. Dan di depan mereka, Wira hanya tersenyum tipis. Inilah jalan yang telah kalian pilih. Sekarang, bangkitlah.